Halo guys, selamat datang di Muzakarah. Episode kali ini akan sedikit berbeda. Kali ini kita akan ngebahas tentang 3 hal yang wajib kalian miliki sebelum menikah, bahkan setelah menikah. Walaupun gue bukan orang yang pakar pernikahan ya, atau sudah menikah, bahkan gue tuh pengen nikah tapi udah gagal kedua kalinya, bahkan tepat hari ini dimana gue syuting video. Jadi gue bikin video ini tuh agak sedikit ada rasa kecewa dan emosinya gitu ya. Menurut gue, saat lu memutuskan untuk menikah, gue tuh punya teori segitiga pernikahan gitu. 3 elemen yang wajib lu milikin. Ketika salah satu di antaranya itu nggak ada, persiapan pernikahan lu mungkin bisa nggak lancar, ataupun kalau misalnya lu berhasil nikah, pernikahan lu jadi kurang harmonis. Teori ini tuh udah gue buktikan ke beberapa teman-teman gue yang mereka menikah, terus ngadu ke gue soal permasalahan rumah tangganya, terus teman gue yang curhat soal pernikahan dan lain sebagainya, dan mereka ngerasa kayak apa yang gue sampein ini tuh pas dan sesuai gitu. Jadi, yuk. Gue sebutnya segitiga pernikahan, guys. Ya. Segitiga pernikahan. Segitiga pernikahan. Ya, apa aja? Empati, ekonomi, emosional. Empati, ekonomi, emosional. 3 hal, 3E ya. 3 hal yang wajib ada di pernikahan. Kalau misalnya lu kehilangan atau tidak memiliki salah satu di antara ketiganya, itu kemungkinan terbesar 80% pernikahan lu jadi kurang sempurna atau kurang harmonis. Contoh ya, empati. Kita jelasin satu-satu dulu nih. Empati itu mencakup apa sih? Kepedulian. Berarti di sini bicaranya apa? Soal rasa, sayang. Ada apa lagi di sini? Perhatian. Gitu ya. Ada apa lagi di sini? Rasa saling memiliki gitu ya. Rasa saling. Di sini nih, di empati nih. Ya. Ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi jelas ya, pekerjaan. Apalagi? Penghasilan ya. Terus manajemen finansial. Ya. Terus apa lagi? Emosional. Di sini mencakup soal kedewasaan. Terus apa lagi? Pemikiran. Sikap. Dan 3 hal ini tidak hanya harus dimiliki oleh 2 orang yang mau menikah aja, tapi juga harus dimiliki oleh orang-orang di keluarga kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pernikahan itu tidak hanya menggabungkan 2 insan yang menjadi satu keluarga, tapi 2 keluarga menjadi satu. Gitu ya. Itu. Maka daripada itu, 3 hal ini tuh wajib dimiliki bukan hanya kita sebagai pribadi yang mau menikah, tapi sebagai keluarga pun juga harus memiliki 3 hal ini. Kita ambil contoh satu ya. Pernikahan tanpa empati.
Berarti tanpa kasih sayang, tanpa perhatian, tanpa rasa saling memiliki. Cuma memiliki ekonomi dan finansial. Kekayaannya punya, rumah punya, mobil punya, pekerjaan punya, keuangan. Mereka pintar ngatur, emosi sama-sama bijak gitu ya. Apa yang terjadi? Kurangnya komunikasi di rumah. Karena tidak ada rasa sayang. Resikonya apa kalau sudah nggak ada empati, nggak ada rasa sayang di situ? Bisa selingkuh. Lolo gua. Pergi pagi, suaminya pulang malam, istrinya nggak marah. Istrinya pun begitu. Suaminya pun begitu. Istrinya pergi kemana tanpa izin, nggak marah. Silahkan, bebas kemana aja. Keharmonisan di dalam rumah tangganya tidak ada kehangatan tuh di situ tuh. Jika tidak ada empatinya. Lalu, empati punya, emosi punya, ekonomi nggak punya. Dalam artian di sini mungkin pekerjaannya belum stabil, penghasilannya belum kuat, atau manajemen keuangannya yang nggak pintar. Yang terjadi apa? Ini yang disebut dengan makan tuh cinta gitu, ya. Karena uangnya habis entah dipakai buat yang lain-lain, buat hal-hal yang nggak penting. Istrinya belanja online terus, suaminya nggak nahan. Begitupun suaminya hobi mancing misalnya, suaminya hobi futsal, beli buat kebutuhan hobinya terus misalnya gitu ya. Kebijakan ekonomi finansial itu nggak diatur gitu. Yang harusnya mereka yang tadinya mungkin ada sepasang suami istri kan sekarang tuh trennya ngontrak, kayak ngontrak dulu nggak apa-apa, nanti rumah kemudian gitu kan. Uang itu dipakai buat ya udah, uang gaji habis gitu. Nggak disisihin tuh untuk ntar beli mobil kah, untuk nanti mungkin punya anak kah, atau ntar nanti buat lahiran kah, atau buat nanti beli rumah kah, atau nggak ada tuh. Nggak ada kebutuhan untuk ditabung kayak gitu kan. Living cost-nya dihabisin semuanya gitu. Jadi yang terjadi apa kalau kayak gitu? Bertahun-tahun nikah gitu, udah lama nikah, masih ngontrak aja, masih gitu-gitu aja. Anak udah 2, udah 3, udah mau SMP, tapi masih belum punya rumah, belum punya apa-apa. Apakah akan bahagia? Sulit, karena nanti akan dibenturkan dengan ekonomi. Kebutuhan anak ini, kebutuhan itu. Tidak adanya keharmonisan lagi di dalamnya. Karena apa? Karena ekonominya yang menunjang, ya, yang menunjang kesejahteraan di dalam rumah tangganya itu nggak ada. Ini tuh nggak ada. Jadi cinta, sama-sama cinta, tapi nuntut terus kayak, mas ini uang habis, mas beras habis, mas anak-anak butuh sekolah makan, butuh ini, butuh itu, mana uang? Berantem. Misal, gue denger emosi. Betul deh emosi. Oh, Akbar. Misal terakhir, emosi. Punya empati, punya ekonomi, tapi tidak punya emosi. Apa yang terjadi? Berantem mulu. Cinta. Ekonomi punya rumah, tapi emosinya nggak stabil. Ada kesalahan sedikit di dalam rumah tangganya, yang terjadi apa? Ribut. Istrinya salah dikit, ribut gede. Suaminya pulang malam dikit, nggak ngabarin, ribut gede. Emosinya nggak dijaga. Ujung-ujungnya apa? Ribut lagi. Bahkan ketika bicara soal keluarga, ya keluarga juga harus memiliki semua ini. Karena apa? Kalau misalnya nih ya, kalian keluarganya udah saling menerima, ya kan? Sebagai besan udah menerima lah, ibarat kata calon menantunya masing-masing di antara keluarga satu sama lain. Sudah menerima, ya, akrab juga misalnya gitu ya, tapi nggak punya ekonomi gitu. Keekonomian keluarga yang bisa membantu proses jalannya pernikahan itu ujungnya hitung-hitungan nanti di sini. Dari sini hitung-hitungan. Yaudah ini dari pihak perempuan aja, dari pihak yang laki-laki aja, uangnya segini, maharnya segini, ntar ini segini. Di sini ribet. Begitupun sama. Punya ekonomi, punya emosional, keluarganya bagus tapi nggak punya empati. Udah nikah weh, tapi nggak ada rasa sayang sama menantunya. Ibunya jadi kayak acuh sama mertuanya, sama menantunya, iya. Ibu mertuanya jadi acuh sama menantunya, gitu. Kadang ada rasanya empati. Apakah akan bahagia rumah tangganya? Beban batin. Nih, emosi juga sama nih. Punya empati, punya ekonomi, nggak punya emosi. Keluarganya tuh dikit-dikit kalau ada salah dikit langsung istri kamu tuh atau suami kamu tuh segala macam. Jadi 3 hal ini adalah 3 hal wajib yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau menikah, khususnya kalian. Dan ini adalah self reminder buat diri gue pribadi supaya gue ntar bisa siap menikah. Itu aja dari gue. Kalau ada yang mau nambahin atau diskusi, silakan.
Sampai berjumpa lagi di Muzakarah episode selanjutnya.